الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melengkapi ibadah Ramadan kita di hari yang ketiga ini, insyaallah kita akan mengadakan bahsul masail. Ini bahasanya guru-guru kita. Intinya ingin mendiskusikan tentang khususnya harapan atau permohonan dari jamaah. Kita ingin bagaimana mempraktekkan sholat, rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat yang kadang-kadang saya dan kita suka lupa begitu. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita bahas dan diskusikan. Mungkin banyak hal yang kita pertanyakan, mulai dari rukunnya yang mana, sunnahnya yang mana, bahkan nanti ada saatnya yang makruhnya yang mana. Kemudian berikutnya nanti apa saja yang membatalkannya. Ini semua tentu kewajiban kita setiap mukmin untuk memahami, mengetahui tentang sifat sholat Rasulullah SAW. Baik, kita mulai dari arkanus sholat sambil nanti kita praktekkan. Rukun sholat yang pertama an-niyah. Niyah adanya di hati, bukan di lisan. Posisinya harus tepat pada awal juz dari rukun sholat. Awal juz perbuatan dari rukun solat adalah takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, dua rukun yang kita selesaikan, satu adalah niat, dua takbiratul ihram, tapi harus bersamaan. Jadi niat bukan sebelum solat. Kalau sebelum solat kita mengucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini adaan atau imaman lillahi ta'ala, itu sekedar prolog saja untuk membantu nanti pas kita takbir itu sudah ada di hati kita. Jadi ketika takbir ingat apa Ustaz? Ya ingat Allah. Tapi bersamaan dengan itu pasti hati sudah bergetar bahwa saya salat subuh, fardu subuh. Jadi di situ posisinya. Sekarang bagaimana tentang sunnah yang terjadi ketika takbiratul ihram? Maaf Bapak ini. Nah, ketika takbiratul ihram sunnahnya adalah mengangkat tangan. Ada dua hadis yang populer tentang bagaimana mengangkat tangan yang benar, yaitu satu, hadwa mankibaihi, tepat dengan lurus pundak. Maka di sini posisinya. Kalau saya contoh, telinga, tapi jangan melebihi bagian ini telinga. Jangan melebihi bagian ini. Jadi hadis yang pertama hadwa mankibaihi segini. Hadis yang kedua yuhadi bihima udhunaihi. Jadi yuhadi itu pas palebahan gitu bahasa Sunda. Tepat gitu ya. Tepat di telinga, tapi jangan melebihi telinga. Jadi a'la al-udhun, adhunain. Jadi segini, dan posisinya lebih ke belakang untuk menyatukan antara hadwa mankibaihi yang di depan dengan hadwa mankibaihi yang di telinga.
Nah, jadi telinga. Bukan harus nempel dengan telinga. Tapi kalau pengen pasti nggak apa-apa nempel juga. Biasanya ada yang suka menempelkan jempolnya ke telinga gitu. Untuk mengukur saja. Nah ini jangan melebihi telinga. Jadi nggak boleh melebihi telinga gitu. Nggak boleh. Nah yang hadwa mangkibaihi juga hati-hati. Kadang-kadang belum sampai ke sini sudah takbir. Saya sudah melihat ada yang sampai di sini baru selesai. Sampai di sini berarti ini belum nyampe ke hadwa mangkibaihi. Tolong agak dinaikkan. Itu tidak. Baru segini masih di dada sudah takbir. Ini saya belum dapat dalilnya tadi. Tapi kalau ada dalilnya nggak apa-apa lah. Kita gabung-gabung ya. Kalau ada dalilnya sampai dada, sampai di sini sudah bisa takbir, ya kita taslim, kita ikut. Tapi kalau belum ada dalilnya, saya baru dapat 2 dalil. 1 hadwa mangkibaihi di sini, 2 yuhadi bihima ala udunaihi, tapi jangan melebihi a'la al-udhun. Jangan sampai di sini, tapi pas ujung. Jadi kita lurus dengan telinga atas kita gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah ini sunnah Pak, sunnah. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Artinya kalau salah-salah juga nggak sampai membatalkan. Ustadz salah, saya mau didio gitu. Saya rada kaluhur. Tidak membatalkan sholat, hanya tidak dapat sunnah saja. Jadi tidak bisa ribut. Aduh, teman Lui, yang boleh. Jadi 2 hadis ini. 2 hadis. Ya, biar ini ya. Maaf Pak ya. Jadi ini memang kemarin tidak dipraktekkan, tidak usah dipraktekkan jadi gitu. Terima kasih Pak. Nah jadi niat ini dalam hati Bapak yang dipastikan dalam niat fardu adalah memastikan fardu. Jadi ketika takbir hati kita sudah berbisik pasti bahwa kita sholat subuh, fardu subuh harus dipastikan. Kalau sunnah tidak perlu dipastikan. Ustaz bagaimana dua-duanya diingat? Allah ingat, niat ingat ya kalau bisa bagus. Kalau tidak ya yang penting ketika takbir segera sadar menghadap Allah. Pasti hati menyengaja sholat subuh, pastilah. Seperti kita mau menghadap, ya Pak Lurah, ketika duduk saja itu sudah terentes saya mau berbicara dengan Pak Lurah, tidak perlu sebut nawaitu an atakallama ma'a Pak Lurah, itu sudah disebutkan gitu. Itu hati sudah berbicara, ya ketika berbicara ngomong Bapak Lurah pasti dalam hati saya memanggil Bapak, saya berkepentingan dengan Bapak, saya ingin mendialogkan sesuatu dengan Bapak. Pasti itu setumpuk getaran hati ada, sekalipun tidak diucapkan, hanya Pak Lurah ngomong gitu saja itu pasti getaran hati. Saya manggil Bapak, saya ingin berdialog dengan Bapak, itu sudah suara hati. Jadi niat adalah hati dan tidak usah dibahasakan gitu ya. Tidak usah dibahasakan secara gitu, nggak usah gitu ya. Nggak usah, nanti bisa nggak pas saya harus pas dengan nggak usah begitu. Jadi getaran hati sudah masuk. Seperti kita niat saum. Niat saum itu cukup getaran hati saja. Sebenarnya pelafalan itu hanya membantu saja. Ya. Aduh Pak Ustadz, saya tadi malam tidak ikut nawaitu, ketiduran pas sedang nawaitu saya sudah tidur. Bagaimana? Terus kamu sahur tidak tadi? Sahur. Ketika sahur ingat mau puasa nggak besok? Ingat. Ya itulah niat gitu. Jadi niat itu ya getaran hati. Ya, getaran hati. Jadi bukan harus nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahr Ramadan, tapi bari malawung deui niat hatena, tetap saja begitu ya. Jadi niat itu adalah perbuatan hati, amalul qalbiyah. Nah begitu Bapak Ibu. Yang tidak sah itu kalau niat gertes hatinya baru di siang hari. Misalnya begini, saya mau bepergian ke Jakarta nih.
saya besok tidak akan puasa, saya akan buka di jalan karena musafir. Begitu kerentek hatinya, niatnya bulut dari malam itu. Pas siangnya kita melakukan perjalanan. Sudah melakukan perjalanan, tiba-tiba rasanya buat, jadi saya puasa Ramadan ini. Saya niat puasa saja. Itu tidak sah gitu. Karena niat puasa harus di malam hari, harus diketarkan dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kalau diucapkan bagus untuk formal supaya tegas. Tapi kalau sudah hati bergetar, mau sok. Yang tidak boleh, kenapa niat tidak boleh di siang hari ketika Ramadan itu ketika kita niat tidak akan sahur. Kan suka begitu kan? Enji pagi mau sahur udah pada perjalanan, pilih capek gitu. Udah niatnya dari malamnya kamu tidak akan puasa. Tiba-tiba sudah perjalanan, kira-kira sih kan mending puasa wae. Itu tidak sah gitu. Karena niatnya di siang hari. Tapi kalau niat sunnah boleh. Kalau sunnah mah asal belum tergelincir matahari, kita boleh berniat pas jam 10. Saya mau saum Senin saja, saum Kamis. Itu sah kalau untuk sholat saum sunnah. Tapi kalau sholat mah tetap sholat harus semuanya bersamaan dengan takbir di sini atau di sini. Jadi itu jadi wajibnya ketika kita takbir 2 rukun, 1 rukun fi'li yaitu rukun fi'linya yaitu niat ya. Rukun kauli dua-duanya ya, rukun ucapan, takbir dan niat. Baik, kita lanjut ke al-qiyamu ma'al qudrah fi sholatil mafruḍah. Berdiri jika sanggup, khusus dalam sholat yang wajib. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan bahwa sholat wajib memang wajib berdiri. Kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Jadi kalau sholat sunnah capek-capek berdiri, tidak berdiri, cukup saja sambil duduk. Cuma nilainya setengah dari berdiri. Ustaz dari Nagwalere abdi mah sholatnya kalau sunat sunnah ya, sholat sunnah boleh saja beri Nagwalere juga ya. Cuma nanti setengah dari duduk begitu. Jadi kalau kita berbaring pahalanya setengah dari duduk. Kalau kita duduk pahalanya setengah nisfu al-qiyam, setengah berdiri. Jadi kalau pengen full mending berdiri saja. Jadi sholat sunnah sambil berdiri pahalanya full gitulah. Ya. Kemudian lupa saya. Ya itu ya di sini man shalla qa'iman fa huwa afdal, karena siapa yang sholat berdiri itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Sholatnya sambil duduk maka pahalanya nisfu ajril qa'im, separuh dari pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat sambil tiduran maka pahalanya separuh dari sholat pahala yang duduk. Jadi wajarlah banyak karena kan berdiri lebih berat ya. Bagus. Ya, punten ini dari hadapan Ustaz. Kemudian 3 takbiratul ihram pakai tamar butoh. Kalau intikal pakai takbirul intikal, tidak pakai tamar butoh. Rahasianya apa? Kalau takbiratul ihram hanya sekali, Allahu Akbar. Kalau takbir perpindahan berulang-ulang maka tidak pakai tamar butoh, takbirul intikal. Jadi istilahnya. Nah, dan takbiratul ihram tadi sudah bahwa itu menjadi miftahus shalah. Takbiratul ihram itu adalah pembuka salat. Wa tahrimuha takbir, pengharamannya adalah takbir. Jadi miftahus salat at-tuhur, pembuka salat adalah suci hadas, suci dari najis baik tempat, pakaian maupun badan kita. Wa tahrimuha takbir, disebut tahrim karena situ dari harrama yuharrimu tahrim, mengharamkan. Jadi takbir untuk mengharamkan. Takbir mengharamkan apa? Mengharamkan perbuatan yang halal ketika sebelum sholat. Apa yang halal sebelum sholat? Berbicara, ngopi gitu kan. Itu halal semua kan? Berbicara, ngopi, ngobrol, itu halal semua kan? Tapi ketika takbiratul ihram tahrim, sudah diharamkan. Tidak boleh lagi bicara, tidak boleh lagi ngopi, segala lagi sudah diharamkan waktu itu. Nah, kemudian yustaratu li sihhati takbiratul ihram mura'atul umur taliyah. Tadi
Rupanya ada syaratnya juga nih takbiratul ihram yang sah itu. Pertama, an yatalaffadhu biha wa huwa qa'im. Jadi diucapannya harus ketika takbir ketika berdiri. Allah. Allah. Jangan ketika baru mau berdiri sudah Allahu Akbar. Nah, gitu maksudnya, itu yang tidak sah. Jadi takbir baru mau berangkat dari duduk mau berdiri sudah takbir, nah, itu mah tidak sah. Jadi harus antakuna an yatalaffadhu biha wa huwa qa'im. Yang kedua, ayantiqa biha hal istiqbalil kiblat. Jadi ucapannya harus sambil menghadap kiblat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat, takbiratul ihramnya tidak sah. Cuman persoalannya kiblat ini kalau kita tidak tahu pakai ijtihad saja. Kalau tidak tahu pakai ijtihad saja. Mungkin ke utara kita ya, pada saat itu di hotel nggak jelas ini kiblatnya, sholat atau rasa makan itu gitu. Pas sudah sholat diberitahukan itu kiblatnya bukan ke sana, harus ke sini, tidak perlu diulang lagi. Sudah sah. Tapi kalau sedang sholat 2 rakaat mau ke 3 rakaat tiba-tiba diberitahu lain kalinya tuh kiblat atau kali itu, itu harus ikuti itu. Kita langsung muter gitu. Misalnya kiblatnya tadi itu kiblatnya lain kali itu, baru gitu. Ya udah muter gitu. Ya. Jadi kalau sedang sedang sholat tiba-tiba kiblatnya salah dan diingatkan oleh orang lain, kita ikuti. Itu contoh dari Rasulullah ketika sholat asar di masjid Qiblatain. Pas 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, karena itu beberapa bulan Rasulullah itu ke Baitul Maqdis. Kemudian tiba-tiba rakaat yang ketiga diperintahkan oleh Allah, "Wawalli wajhaka satrul Masjidil Haram." Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, langsung muter. Maka disebut Qiblatain. Artinya kita juga sama, kalau sedang 2 rakaat atau 1 rakaat belum selesai kata orang salah kiblat, kemana? Bukan kemana, jangan ditanya, batal nanti. Ya, lihat saja. Nah, sudah kita ikut. Jelas yang di sini ya, menghadap kiblat ya, ini bagian dari syaratnya. Antakuna bil lughatil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab, usahakan bahasa Arab. Ya, usahakan bahasa Arab wajib. Lakin man ajuza anha bil arabiyyah wa lam yumkinhu ta'alluq fil waqti tarjama wa utiya bimadlil takbir. Seandainya tidak sanggup pakai bahasa Arab, susah Ustaz bahasa Arab, mau bilang Allahu Akbar itu yang susah. Ada orang yang susah. Terus tidak sanggup untuk belajar waktu itu. Kalau waktu itu masih sanggup belajar dulu lah. Takbirnya gimana? Biasanya mu'alafnya, mu'alaf tuh. Belajar dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau juga sudah waktunya mepet, sudah tidak bisa juga belajar Allahu Akbar, sudah Allah yang Maha Besar, maknanya saja. Tapi kalau masih sanggup untuk belajar takbir sebelum sholat, belajar dulu, begitu maksudnya. Baik, wa an ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha in kana sahih as-sam'i. Kalau telinga kita normal, insya Allah normal semuanya. Jadi takbirnya harus kedengaran oleh telinga sendiri. Nggak boleh? Gitu. Harus bersuara. Allah. Jangan kenceng-kenceng dan ramai terlalu ramai. Biasanya di kampung suka takbirnya bareng-bareng ramai semua. Ya, cukup imam saja yang kenceng. Gitu. Kemudian musahabatu halin niat di takbiratul ihram itu bersamaan dengan niat. Jadi bersamaan dengan niat. Ketika Allah itu sudah masuk di sekitaran hati ya. Tidak usah memaksakan pakai bahasa bisik, nggak usah. Hati saja sudah. Kemudian qiraatul Fatihah ini adalah rukun yang keempat, membaca Fatihah. La salat liman lam yaqra Fatihah di kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Di Fatihah ini wajib setiap rakaat. Kecuali ketika jadi makmum dan imamnya jahar, itu justru wajibnya mendengarkan. Karena itu langsung diperintahkan oleh Al-Quran. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Nah, itu mendengar bacaan imam ketika jahar. Itu perintahnya di Al-Quran langsung. Jadi ketika imam pakai Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirabbil alamin. Udah gak usah ikut-ikutan. Diam saja. Ustaz, bagaimana saya mendahului saja Fatihahnya? Itu nanti di bagian mubtilatus sholat itu menjadi membatalkan sholat. Kita tidak boleh mendahului imam. Sementara Fatihah wajib, jangan mendahului imam atau membersamai imam. Jadi imam baca Fatihah kita ikutan. Alhamdulillah, berapa juga tanda rusak Fatihul Quran itu nggak bisa begitu ya. Nah, jadi diam saja, dengarkan saja. Tuan situ la'allakum turhamun. Dengan mendengarkan Fatihahnya imam, mendengarkan surahnya imam, itu kita akan dapatkan rahmat dari Allah daripada kita ikut-ikutan. Kalau jahar, kalau sirri wajib kita baca masing-masing. Kalau sirri wajib baca masing-masing dan tambah surat. Ya. Kalau sirri tambah surat. Kalau keburu, tapi sebelum surat tiba-tiba ruku ikut saja, jangan paksakan baca surat. Langsung asal Fatihah selesai, tiba-tiba ketika mau baca surat, kemudian imam sudah ruku, ikut ruku, tidak usah melanjutkan bacaan surat kita. Nah begitu ya. Wal bismillah itu ayatun minha. Nah ini madhab Syafi'i Bapak. Bismillahnya bagian dari ayat. Nah, kalau kita fokus pada madhab Syafi'i, kita ikut dalilnya nanti Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, ini termasuk yang menjaharkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekumpulan sahabat yang lain mensirrikan, sekumpulan sahabat yang lain tidak membaca bismillah. Maka ada 3 model, maka mau pilih yang mana, semua ada dalilnya. Tapi ini khusus al-fiqh al-manhaji ala madhab Syafi'i. Jadi saya pakai kitab yang madhab Syafi'i saja biar clear gitu Pak. Kalau pakai madhab ribut Pak, kajinya. Seperti madhab ribut sama madhab lah. Nah begitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun. Jadi dalam madhab Syafi'i tidak baca Fatihah tidak sah, kecuali tadi kita masbuk, imam sudah beres Fatihah bahkan surat, imam ruku, kita langsung ikut ruku, jangan paksakan baca Bismillah karena qiraatul imam qiraatil ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan ma'mum. Artinya bacaan Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Baik, jadi ini sanadnya sahih dari Ibnu Huzaimah ya tentang Bismillah itu ayatun minha. Insyaallah ya kalau madhab Syafi'i wal basmalah itu ayatun minha. Jadi Bismillah sebagian dari ayat Al-Fatihah. Fala tasihhul Fatihah allati lam yabda'ha al-musalli bi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah Fatihahnya menurut madhab Syafi'i ini kalau tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih. Syarat sahnya surat Fatihah ini. Jadi surat Fatihahnya an yusmi'al qari nafsahu. Harus bacaan Fatihahnya kedengaran oleh diri sendiri. Tidak boleh dalam hati. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Kedengaran oleh telinga sendiri lah. Gitu ya. Jangan di dalam hati. Karena tidak ada ibadah dalam Islam membeteng. Yang menang jiwa menang begitu eling, cuma eling saja mau jiwa begitu saja nggak boleh. Dalam Islam nggak ada ibadah-ibadah yang menghuluk, nggak ada. Semuanya harus bergerak, lisan atau mata badan. Kemudian an yurattibal qira'ata hasba tartibihal warid mura'iyan makharijal huruf wa ibraz syaddad fiha. Urutan Fatihahnya harus terurut-urut. Satu ayat 3 tidak boleh loncat-loncat atau dibalik-balik. Yang kedua adalah menjaga makharijul hurufnya harus tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin bisa begitu. Nah, kecuali kalau sampai aki-aki sampai usia lanjut nggak bisa alhamdulillah terus rabbil alamin terus itu sah. Kalau tidak sah. Di sini yang ke jim ini alla yalhana fiha lahnan bi ghairil ma'na. Jangan sampai makharijul hurufnya itu tidak fasih. Yang tadi ya, alhamdulillah jadi alhamdu atau alhamdulillah jadi alhamdu. Alhamdulillah semuanya ha gede-gede. Itu juga tidak boleh mengubah huruf.
Kemudian an yaqra'aha bil arabiyyah, harus membacanya dengan bahasa Arab. Fala tasihu tarjamatuha, tidak sah kalau diterjemah pakai Sadaya puji kagungan Allah, Maha Ulas Maha Asya gitu. Itu tidak boleh. Dulu pernah ada yang punya ijtihad begitu dan banyak pengikutnya, ternyata oleh majelis ulama dipandang sesat gitu. Jadi kalau mau menerjemah bersamaan saja. Bersamaan memang harus itu. Bersamaan dengan kita baca Fatihah, lisannya, hatinya menerjemah. Itu keharusan. Itu keharusan. Kita kan susah ya. Walaupun baca Fatihah, prolog, isinya apa? Penting mau beres baca Fatihah. Sah. Cuman hati tidak ikut-ikutan gitu ya. Lidah bergerak, hati tidak ikut. Bagusnya setiap kata dalam Fatihah, dalam ruku, dalam sujud, semua harus ditadaburi. Jadi kalau mau nerjemah dalam hati saja, tidak usah dilisankan. Kemudian yang berikutnya adalah ar-ruku'. Nah, ruku ini an yanhani al-musalli qadra ma yumkinuhu min bulughi rahataihi li rukbataihi. Jadi ruku ini adalah condongnya seseorang yang sholat tadi, di mana dia sampai kedua telapak tangannya ke lutut. Posisinya harus tegak. Tidak boleh ada yang menyugul. Tidak boleh bongkok, ngeronyok gitu. Jadi posisi 45 derajat. Ini perintahnya dari Allah SWT. Jadi tapi Ustadz saya ini jadi bokong gitu. Ya kalau nyeri bokong minimalisnya boleh. Sampai segini aja Ustaz. Saya mau cuma bisanya segini. Itu minimalis itu. Yang penting condong. Tapi wa akmaluhu sempurnanya ini. Fa huwa an yanhani bihaitsu yastawi dhahrahu ufuqiyan. Sehingga punggungnya itu lurus vertikal ya, horizontal ya. Cuman kita ukurnya agak susah ya. Sesekali lihat cermin dari rumah, latihan untuk ruku yang 45 derajat, di mana ini punduk dengan punggung rata begitu. Rata. Di situ harus rata. Baitsu yastawi dhahrahu ufuqiyan. Jadi punggungnya rata, bahkan dengan punggungnya harus rata. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ini perintah Allah ruku dan sujud. Nah, kemudian ketika ruku harus tumaninah, summa arka, ini bagian summa arka, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai tumaninah. Jadi tumaninah itu batasnya dalam ini adalah ketika sampai subhanallah. Segitulah batas ruku itu, tumaninah minimalis gitu. Tumaninah minimalis selama kita mengucapkan subhanallah. Itu selama itulah namanya tumaninah dalam ruku. Tidak baru kalian sudah begini. Baru nah gitu ya. Itu kira-kira gitu. Kemudian yang keenam al-i'tidal ba'da ruku. I'tidal ba'da ruku artinya berdiri tegak. Nah, di sini disunnahkan kita mengangkat tangan. Kalau tadi mengangkat tangan segini, ya segini lagi lah. Kalau tadi mengangkat tangannya segini, segini lagi. Jadi mengangkat tangan adalah satu ketika takbiratul ihram, dua ketika ketika mau iktidal, ya, ketika mau iktidal angkat tangan. Yang ketiga nanti angkat tangan lagi ketika mau rokaat ketiga. Dari rokaat kedua ke rokaat ketiga angkat tangan lagi. Tapi kalau rokaat satu mah iktidal itu ya, ruku, nanti dari ruku ke rokaat kedua tidak mengangkat tangan. Maksudnya tidak disunahkan. Kalau dijalankan apakah membatalkan? Tidak. Ya, tidak membatalkan, hanya tidak disunahkan. Biasanya kalau tidak disunahkan kita jalankan suka masuk ke dalam hukum makruh biasanya. Tapi kalau ini tidak membatalkan ya, kalau lupa. Jadi
bangkit dari berdiri ke rakaat berikutnya yang mengangkat tangan hanya waktu dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Tapi kalau dari rakaat 1 ke rakaat 2 tidak pakai itu. Kemudian ya, jadi harus tidaknya harus qaiman, harus sampai berdiri sampai Allah gitu ya. Sampai Allah liman hamidah, harus sampai berdiri. Kalau masuk baru segini langsung sujud, itu berarti tidak sah tidaknya. Sebab harus ada tumaninah. Jadi tumaninah tuh ada pada setiap pekerjaan. Pekerjaan ruku ada tumaninahnya, pekerjaan iktidal ada tumaninahnya, pekerjaan sujud ada tumaninah. Semua tumaninah ikut pada semua. Syurutuhu sedikit lagi apa? Yustaratu li sihhatil i'tidal ma yali. Syarat sahnya i'tidal alla yuqsadu bil i'tidali min ar-ruku' syai'an akhar ghairal ibadah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, saya itu sedang begini, pas mau ruku tapi belum niat mau ruku sih, masih bacaan kena Fatihah apa surat, terus ayo kubang ngeong penuh. Daripada takut saya langsung begini, asa kalian ruku gitu. Ini yang ini tidak sah ya. Jadi kudu sengaja ruku, bukan karena kita ada gitu asa kalian ruku gitu. Itu nggak bisa gitu, nggak sah. Itu harus berdiri lagi kalau kubangnya sudah tidak ada. Naik lagi ya, berdiri lagi biasa baru ruku yang betul. Itu maksudnya. Jadi di sini mana tadi ya, Allah yuqsadu bil i'tidal min ar-ruku' syai'an akhar ghairal ibadah. Jangan sampai bermaksud i'tidal dari ruku juga tanpa tujuan ibadah. Misalnya begini, tadi i'tidal ya, sekarang i'tidal ya. I'tidal. Tadi niatnya bukan i'tidal gitu ya, bukan mau i'tidal, masih baca subhana rabbiyal a'la. Tiba-tiba misalnya, waduh, kecengkat ruas terus ngadeg, sekalian mah i'tidal. Itu yang enggak boleh. Jadi i'tidal niatkan i'tidal, ruku niatkan ruku, sujud niatkan sujud. Jadi tidak boleh kita sambil yang lain atau tujuannya yang lain dulu, sekalian mah sujud gitu ya. Sekalian itu yang tidak boleh ya. Kalau sekalian saja itu tidak sah. Kemudian anjat ma'inna fi i'tidalihi qadru tasbihatina ini. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, ketika i'tidal ini panjangnya sepanjang kita mengucapkan subhanallah, sepanjang itu, jangan sampai kurang dari itu. Kemudian mana? Alla yutilul wuqufu fihi tatwilan fahishan bi an yazida ala muddati qiraatil Fatihah li'annahu ruknun qasirun la yajuzu tatwiluhu. Tidak boleh melama-lamakan i'tidal karena itu rukun paling pendek. Rukun paling pendek. Tidak boleh sampai i'tidal nalila sepanjang baca Fatihah. I'tidalna sallallahu alaihi wasallam panjang sampai Fatihah, sepanjang Fatihah itu juga tidak boleh memanjangkan karena i'tidal rukun yang paling pendek. Bahkan yang lain mah hanya sami Allah liman hamidah saja. Yang lain ditambah Rabbana lakal hamdu boleh. Tapi jangan sesudah Rabbana lakal hamdu bacaan yang lain-lain akhirnya panjang, itu batal. Gitu. Kemudian sujud marrataini kulla rakaatin. Sujud dua kali setiap rakaat. Mubasyaratan jabhatin musalli, langsung kena ini apa? Jabhah tarang gitu. Mau dia sujudihi, langsung ke tempat sujud ya. Dalilnya irka'u wasjudu. Kemudian ketika sujud hatta tatma'inna sajidan, sama ada rukun tumanina ketika sujud ya, sepanjang subhanallah tadi. Tsumma irfa', berdiri angkat lagi hatta tatma'inna jalisan, sampai duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, sujud juga harus ada tumanina. Persoalannya adalah nanti ini. Yustaratu li sihhati sujud mura'atul umuri taliyah. Kalau ada pertanyaan sambil berjalan saja, Pak. Kadang-kadang Ustaz Sopo masih yang bertanya, kesempatan harus gitu. Enggak, kalau yang tadi itu sampai yang bagian ini kalau ada yang bertanya, enggak. Iya.
Ya. Ya. Alami pasti. Ya itu memang tidak bisa kita ya dialek ya. Cuman Quran tetap Quran. Jadi dialek manapun Quran bisa. Semua orang seluruh dunia oleh Allah sudah diberikan kemampuan untuk bisa membaca Arab, gitu ya. Sudah bisa. Makanya kalau musabaqah tilawatul Quran, Pak, nggak kelihatan itu mana orang Jawa, mana orang Batak, mana orang Afrika, mana orang Eropa. Kalau sudah dibuat musabaqah tilawatul Quran, Pak, sama persis itu. Padahal itu dari Jepang. Padahal itu dari Eropa, padahal itu dari Sudan, padahal itu dari Iran, sama persis. Artinya apa? Peluang untuk bisa membaca Al-Quran itu sudah disiapkan oleh Allah, sanggup. Cuman ya ada saja orang yang susah Ustaz, ngalamin lagi. Itu secara hukum membatalkan Fatihah. Kalau Fatihah batal berarti mengganggu seluruh rukun-rukun yang lain. Maka kita ketika tidak yakin, takut kita batal, sudah munfarid saja. Munfarid dalam arti abdi mah mau ngamakmu ya da imam nang model kieu sudah sendirian saja, tapi gerakannya ikut saja bersama-sama. Gerakannya ikut bersama-sama tapi niatnya tidak bermakmum, hanya ingin supaya kelihatan bareng-bareng sajalah. Itu munfarid namanya. Jadi kalau kita ragu ini Fatihah untuk orang alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir-Rahim bisa gitu ya. Seringlah kita ada saja karena memang di wilayah-wilayah perlu di kampung-kampung saya melihat masih banyak yang tajwidnya kurang diperhatikan. Nah, supaya kita berjamaahnya atau sholatnya tidak batal, lanjut saja bersama-sama tapi niat bersendirian. Niat bersendirian. Jangan niat ngamakmum. Kalau ingat ngamakmum batal. Karena imamnya sebenarnya batal karena bacaan Fatihahnya tidak jelas. Ya gitu. Kalau imam tuh menjamin bacaan makmum, makanya kalau tidak beres Fatihahnya lebih baik menjadi makmum saja. Gitu. Cuma kadang-kadang ada urusan-urusan lain gitu ya. Satu lagi saja, mana? Ya, syarat sujud adalah berikut. Kasful jabhah. Maaf, ininya harus dibuka, Pak. Ya Ustaz gondrong kumaha. Waktu sujudnya dibuka. Nah gitu ya, waktu sujud buka sujud. Buka di sujud capek kalian tadi. Atau pakai ya bagusan pakai kopiah. Jadi peranan kopiah teh eta sebenarnya buat nahan rambut yang panjang. Tapi kalau rambutnya kayak saya begini, insya Allah aman rambutnya. Jadi digundul mah aman. Nah, jadi harus kasful jabhah. Ustaz bagaimana? Ayah kerudung ka dieu. Harus disingkahkan ibu. Lamun ada ini bukan anak ngengser asup ke dia tak sakieu wayahna singkahkeun heula sujud. Karena tidak boleh barang yang dipakai menghalangi sujud. Ustaz kalau gini panjang teuing tiba-tiba ngalampreh gitu kasujudan itu tidak sah. Ya, tidak sah. Tapi kalau jatuh sengaja muluk jatuh ke situ kasujudan itu sah karena sudah tidak dipakai lagi gitu. Begitu dalam aturan kita ini. Nah, mana saja yang disebut rukun sujud ini? Rukun sujud satu alal jabhah ini. Tapi wa asara bi yadihi ala anfudihi. Di sini akan bergerak. Nah, berarti itu tidak boleh menjadi kasujudan gitulah. Jadi wayah nama di isarkeun gitu. Kemudian baru menuju sujud tadi ya sudah ya. Nah sebelum lupa nanti ada pertanyaan bapak ibu-ibu kumaha. Nah ini coba kalau Rasulullah idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Ini hadis yang bawah, hadis Muslim ya. Ini dari Al-Barra kata Rasulullah SAW, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Kalau kamu ini sujud letakkan langsung dua telapak tanganmu, kemudian angkat sikut. Nah ini untuk bapak-bapak. Ternyata perbedaan mendasar di sholat bagi ibu-ibu itu bapak-bapak sambil ngedeprak siga sekarang pokok begitu nanang ibu-ibu mah. Jadi ibu-ibu mah boleh
menempel ke paha sujudnya. Ininya ya dhammu dimasukkan ke dalam. Untuk ibu-ibu dibedakan itu. Jadi ibu mah masukkan ke dalam, ulah pilu jeung bapak-bapak. Oh, ibu bapak-bapak. Begitu. Itu memang gitu. Itu tidak contoh Rasulnya. Coba di sini riwayat dari Bukhari. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Jadi kalau beliau sholat itu ya, itu beliau bukakan gitu. Antara tangan-tangannya dibuka gitu. Dibukakan hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai kelihatan ketiaknya. Jadi rupanya untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak tong pipilo jadi ibu-ibu sekieu. Ada prak siga gogok misalnya gitu. Itu tidak sah. Ini kata Rasul ya. Wa idza sajada farraja baina fakhdhaihi. Jadi apabila sujud maka renggangkan juga ininya bapak-bapak lagi. Jadi bapak-bapak jangan asupkan dia sujud. Harus renggang. Ibu-ibu mah tutup. Jadi ibu mah segala tutup lah bu. Segala ditutup. Yang ada prakok kening gitunya, tidak seperti bapak-bapak bu renggang gitu. Wa hamil batnahu ya. Wa hamil batnahu tadi. Tidak boleh sambil iya nanti butang ditempelkan gini karena ini nggak boleh bapak-bapak, nggak boleh perutnya ditempelkan kepada nifahdaih, nggak boleh, harus kantor ibu-ibu makai gini tutupkan karena ibu gini. Tapi Ustaz ibu-ibu pada jika bapak-bapak ulah lah gitu, ulah bahaya. Nah nah ini nih tuh. Jadi annahu Rasulullah SAW marra ala imra'ataini tusalliyani. Suatu saat Rasul melihat ibu-ibu dua orang ini sedang sholat. Maka kata Rasul, idza sajadtuma, kalau kalian ya ibu, kalian berdua ibu, kalau sujud, fatumma ba'dul lahmi ilal ardi. Dikumpulkan ya daging ibu itu jeung tanah. Kumpulkan jeung tanah, maksudnya ngedeprak lah gitu ibu-ibu. Ya, ngedeprak gitu. Final mar'ata laysat fi dzalika karajul, dalam urusan sujud perempuan laysat karajul, tidak seperti laki-laki. Rupanya waktunya sudah jam 6. Kalau ada pertanyaan mangga ibu. Bapak. Alhamdulillah mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sekali lagi khilafiyah ya, kalau khilafiyah ya memang di situ ruang istihad jadinya terjadi. Asal jangan terlalu lama saja mungkin ya. Ya asal terlalu lama. Tapi dah imamnya tadi kunutnya panjang, betul tidak? Ya ikuti saja, ya ikuti saja. Karena kalau menyalahi imam juga ikuti saja, maksudnya tidak perlu sujud sesorangan gitu. Ya, imam sedang kunut, ya kunut, namanya sujud langsung. Ya itu sudah munfarid jadinya. Munfarid Pak, jadi batal berjamaahnya, bukan batal sholatnya, Husain. Bukan batal berjamaah, bukan batal sholatnya, batal berjamaahnya. Munfarid itu maka seperti saya berjamaah. Jadi kalau pengen ikut saja, karena dalilnya bahwa makmum itu harus ittiba al imam dalam seluruh aspeknya, kecuali gegaro mau ulah film gegaro ayo milu gegaro entong eta bukan rukun, bukan sunnah eta ya. Jadi yang lain-lainnya bisa harus ikut, termasuk sujud sahwi. Kalau sujud sahwi imam kita harus ikut. Ada siapa tadi ingat karena imam sorangan untuk ingat mah nggak boleh, berarti batal juga itu. Jadi kalau imam sujud sahwi pipiluan, imamnya kok rakaat kedua langsung naik ke atas, subhanallah. Ya subhanallah sekedar mengingatkan saja, bukan berarti antep we imam kalau saya merek tahiyatnya serangan batal ini berjamaahnya.
Ya, imamnya naik kok tak rakaat kedua tuh, ya sholat 3 rakaat 4 rakaat itu lupa tak apa duduk, tasawuf langsung naik kayak begitu. Wah, udah pada eling orang mah, eta mah imam yang lupa mah biarin aja imam sesoranganan saya mah apa biar cepat gitu kan, biar cepat saya mah tahiyat saja batal itu bisa batal sholatnya juga karena menyalahi imam. Jadi ikut saja, ikut salah ya. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah berdiri yang kedua ibu, ini wajib nih, berdirinya wajib. Sementara duduk ini adalah sunnah. Tahiyat juga sunnah. Tidak boleh mendahulukan sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Ini sedang menjalankan wajib nih. Jangan digugurkan wajib berdiri hanya gara-gara ingat yang langsung saja sampai selesai. Nanti sebelum salam, karena ingat ini diingatkan, tapi harus diingatkan memang. Kalau tidak diingatkan nanti dia salam tanpa sujud sahwi. Ya, ingatkan tetap, tapi sambil diingatkan. Kalau imamnya sudah begini, imam tidak boleh lagi duduk. Kalau imam sudah berdiri tegak, begitu jangan lagi duduk sudah. Itu sudah masuk rukun. Jangan memburu yang sunnah, meninggalkan yang rukun. Nah, tapi kalau karek kita karek keloyong itu belum berdiri, subhanallah, buru-buru itu duduk, buru-buru duduk karena belum melaksanakan qiyam, betul tidak? Nah, itu jadi kalau sudah berdiri mau ya, nah gitunya lanjutkan saja nanti sebelum salam sujud sahwi, sebelum salam. Kenapa? Karena kurang. Kalau kelebihan rokaatnya pas rokaat keempat lupa imam itu naik dari kalimat sudah berdiri tegak. Orang tahiyat terus jamaah orang tahiyat antar ke sini sorangan makmum batal itu berimamnya.